video ini saya akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia, di mana ini adalah merupakan tugas dari mata kuliah biologi tanah. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik seperti air dan juga tanah. Dalam daur biogeokimia dikenal dua macam daur, diantaranya adalah daur edafik dan juga daur atmosferik. Daur atmosferik merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase yang terbentuk dari gas di udara. Sementara daur edafik merupakan daur yang unsur kimia dan daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Artinya, keseimbangan ekosistem tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar-putar pada unsur kimia tertentu. Unsur kimia yang dapat mengalami daur biogeokimia yaitu karbon, nitrogen, hidrogen, fosfor, dan juga oksigen. Dalam siklus biogeokimia terdapat pertukaran antar komponen biosfer yang hidup dan tak hidup. Siklus dalam pembentukan daur biogeokimia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penguapan. Pada siklus ini, atmosfer dengan pembentukan dalam keadaan jenuh, uap air atau awan menjadi noda air yang kemudian jatuh dalam bentuk hujan dan salju. Infiltrasi merupakan sebuah aliran air yang masuk ke tanah melalui celah pori-pori di tanah ke permukaan air tanah dan bergerak secara vertikal maupun horizontal di bawah permukaan tanah. Yang ketiga adalah permukaan air, di mana sebuah limpasan dalam permukaan air biasanya diamati di daerah perkotaan yang di sekitar sungai menuju ke laut. Siklus biogeokimia daur karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara hidrosfer, geosfer, atmosfer, dan juga biosfer. Objek astronomis lainnya yang bisa menjadi karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Sementara reservoir tersebut adalah biosfer terestrial yang biasanya termasuk pula pre-water system dan material non-hayati organik seperti karbon tanah. Pergerakan tahunan karbon, pertukaran karbon antar reservoir terjadi karena proses-proses kimia, geologi, fisika, dan juga biologi yang bermacam-macam. Siklus biogeokimia daur nitrogen. Siklus daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transportasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Walaupun terdapat sangat banyak molekul nitrogen di dalam atmosfer, nitrogen dalam bentuk gas tidaklah reaktif. Sementara beberapa proses penting yang pada siklus nitrogen adalah fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan juga denitrifikasi. Siklus biogeokimia daur belerang. Daur belerang atau daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia, di mana pengertian dari daur belerang ataupun sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida. Bagi sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Dalam tanah, sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, di udara bentuk gas, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Gas sulfur dan sulfida yaitu berasal dari hasil reduksi senyawa sulfat secara anaerob oleh bakteri produksi. Proses terjadinya sulfur akibat dari proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil batu bara atau terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi, lalu asapnya itu akan naik ke atmosfer atau udara. Sulfur oksida itu akan berada di awan yang menjadi hidrolit air membentuk H2SO4. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menurunkan hujan yang dikenal dengan hujan asam. Sulfat hanya terdapat dalam bentuk anorganik SO4 2 negatif. Sulfat ini yang mampu berpindah dari bumi atau alam ke tubuh tumbuhan melalui penyerapan sulfat oleh akar. Sulfur akan direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan berbentuk sulfur oksida atau hidrogen sulfida. Siklus biogeokimia daur fosfor. Keberadaan fosfor pada organisme hidup sangat kecil, tetapi perannya sangat diperlukan. Atom fosfor hanya ditemukan dalam bentuk senyawa fosfat atau P4 3 negatif. Fosfat diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk sintesis organik. Fosfor banyak dikandung dalam asam nukleat, yaitu bahan yang menyimpan dan menetralisasikan sandi genetik. Peranan dan reproduksi Chrysophyta atom fosfor juga merupakan dasar bagi ATP berenergi tinggi yang digunakan untuk respirasi seluler dan fotosintesis. Selain itu merupakan salah satu mineral penyusun tulang dan gigi.
Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.